sukacita dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Siang ini kita belajar di dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas 18 ayat 41. Injil Lukas 18 ayat 41. Adakah kita tadi waktu ke gereja sebelum masuk di depan menemukan seorang pengemis yang buta? Ada di depan? Tidak ada? Oh, ternyata pengemis yang buta ada di sini. Lukas 18 ayat 41. Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Tuhan, supaya aku dapat melihat. Sama-sama katakan, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Oh, betapa senangnya orang yang buta bisa melihat. Sangat ingin minta Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan untuk bisa melihat. Saya tidak tahu persis permintaan khusus apa yang Bapak Ibu doakan. Pohonkan kepada Tuhan. Tuhan, aku minta, Tuhan, aku mohon. Nggak tahu hari-hari ini minta apa, memohon apa. Tapi orang buta di sini meminta supaya bisa melihat. Bu, kalau suruh milih, mau buta atau bisa melihat? Bu, kalau milih mau buta atau mau melihat? Bu, jujur, lebih bahagia mana, buta atau melihat? Oh, banyak orang melihat susah loh, enggak bahagia loh. Dan ada orang buta bahagia loh. Menikmati pekerjaannya, yaitu tukang pijat tunanetra seperti tetangga sini. Pijat tunanetra anugerah. Buta tapi punya pekerjaan, ditekuni sungguh-sungguh, fokus. Banyak orang disembuhkan, sehat. Sedangkan banyak orang yang sehat bisa melihat, menyia-nyiakan hidupnya. Tidak tahu pekerjaan apa yang harus ditekuni, menyia-nyiakan hidupnya di jalanan. Ingin tahu kehendak Tuhan siang ini? Kehendak Tuhan yaitu yang buta bisa melihat. Kehendak Tuhan bukan manusia untuk buta, enggak. Kehendak Tuhan bisa melihat. Karena dosa orang bisa buta. Banyak anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, oleh para ibu cacat karena bisa juga karena tidak diinginkan untuk lahir. Ya, berusaha untuk digugurkan. Minum ini, minum itu, minum pil ini, minum jamu itu supaya tidak lahir normal, supaya mati dalam kandungan. Tapi Tuhan izinkan lahir, lalu cacat. Dan banyak yang terima Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat, menjadi motivator bagi banyak orang yang sehat, yang normal, meskipun cacat. Tuhan bisa pakai orang cacat. Di sini ada seorang Bartimius yang buta, miskin. Buta, miskin. Bartimius, papanya juga buta. Bapak Ibu sudah jatuh ketiban tangga. Duduk di pinggir jalan mengemis. Adakah dari jemaat Tuhan yang pernah menjadi orang miskin? Adakah jemaat Tuhan kita pernah duduk di pinggir jalan mengemis? Sak welase Pak, sak welase Bu, belum makan Pak. Bagaimana mau kerja cari makan? Buta. Bos, ada bos-bos di sini mau terima karyawan buta? Kalau boleh milih ya, enggak mau lahir buta. Siapa yang mau lahir buta? Kalau boleh milih ya, saya lahir tidak mau jadi anak yang terlahirkan dari keluarga orang miskin. Saya tidak mau miskin. Orang miskin tidak enak. Katanya tidak dihormati, tidak dihargai, tidak diperhitungkan. Sudah miskin, papa mama miskin, Pak D, Pak Lek miskin, paman miskin, bude miskin, sak rombongan miskin. Aduh. Coba kita lihat Wahyu 3 ayat 17 ya. Kita memberi tanda, memberi sekat. Lukas 18 ayat 41 ini ya.
Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini kata manusia. Jemaat di Laodikia. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau, dan karena engkau tidak tahu, sama-sama katakan tidak tahu, padahal sebelumnya merasa kaya, tidak kekurangan apa-apa, bahwa engkau melarat dan malang dan miskin dan buta dan telanjang. Merasa kaya tapi ternyata melarat. Merasa normal sehat tapi ternyata buta. Merasa punya banyak sesuatu tapi baju aja enggak punya. Ya, Tuhan menegur keras jemaat yang kelihatannya hebat, sukses, tapi suam kuku. Di hadapan Tuhan miskin, buta, melarat. Tuhan menegur jemaat Tuhan. Tuhan menegur anak-anak Tuhan. Tuhan menegur pelayan-pelayan Tuhan yang tidak mau bertobat. Bertobat, terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekali seumur hidup. Tapi selanjutnya setiap hari perlu bertobat, perlu bertumbuh, perlu semakin dewasa, terus perlu mendisiplin rohani kita. Mendisiplin rohani kita. Betul, di dalam Tuhan kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Tapi kenyataannya setiap hari kita harus terus melatih diri untuk benar-benar sungguh-sungguh mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada bagiannya Tuhan yang harus Tuhan kerjakan, ada bagiannya kita yang harus kita kerjakan. Melatih diri, mendisiplin diri. Sama-sama katakan melatih diri. Sama-sama katakan mendisiplin diri. Oh, Tuhan sumber hikmat, tidak perlu belajar, pasti lulus, betul? Tidak, tugas kita belajar. Para olahragawan, pelari, pemain bulu tangkis, ingin main tampil tingkat nasional, internasional, olimpiade. Oh, tidak usah latihan, Tuhan sumber kekuatanku, Tuhan penolongku, betul? Jadi pemenang tingkat nasional, internasional? Enggak, mendisiplin diri. Tiap hari latihan, 1 jam, 2 jam, 4 jam. Tiap hari. Ya, kekurangan, kelemahan kita jujur, anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kurang melatih diri tiap hari. Kurang mendisiplin diri tiap hari. Mentang-mentang sudah pasti selamat dalam Tuhan Yesus Kristus. Mentang-mentang Tuhan sudah mengasihi, sudah sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan terbukti mati di atas kayu salib, menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Jemaat jujur merasa miskin atau kaya? Jemaat jujur seperti Bartimius merasa buta, miskin, atau merasa melihat? Kadang sangat ironis sekali ya. Jasmani buta tapi imannya melihat. Tapi sebaliknya yang lain. Fisiknya bisa melihat tapi imannya buta. Lebih parah yang mana? Buta jasmani atau rohani? Lebih parah yang mana? Buta secara fisik atau buta secara iman? Doa kita semua punya penglihatan jasmani dan rohani. Fisik bisa melihat, iman juga bisa melihat. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Di perikop ini dikatakan ada ribut-ribut. Ramai banyak orang. Sehingga Bartimius berkata, apa itu? Apa itu? Sama-sama katakan apa itu? Ingin tahu. Cari tahu. Mata boleh buta, tapi telinga masih mendengar. Gunakan yang bisa
kita gunakan. Jangan terus-menerus menyesali diri mata buta, padahal punya telinga yang mendengar. Tanya, apa itu? Siapa itu? Bertanya. Gunakan mata orang lain. Mataku buta, tapi aku bisa gunakan mata orang lain untuk melihat. Dan aku harus bertanya. Malu bertanya? Sesat di jalan. Kebanyakan manusia tidak bahagia karena terus-menerus berpikir kenapa mataku tidak bisa melihat. Tapi lupa mensyukuri aku punya telinga yang bisa mendengar. Punya mulut yang bisa berkata-kata. Punya kaki yang tidak lumpuh bisa berjalan. Lupa mensyukuri banyak hal yang kita punya. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang buta yang ingin melihat, sedangkan kita bisa melihat. Berbahagialah yang punya mata dan bisa melihat. Selagi punya mata bisa melihat, gunakan sungguh-sungguh itu ya, jangan sia-siakan itu. Ingat saudari kita, berkali-kali kita mendengar ya, berapa tahun yang lalu, satu mata kena sakit glaukoma, rumah satu amblas, satu mobil amblas untuk berobat, pulang pergi ke luar negeri. Bersyukur sekali lagi, saudara yang punya mata, jangan sia-siakan. Berada di jalan Tuhan, Tuhan mau lewat. Nah, jangan sia-siakan kita yang sudah ada di jalan Tuhan. Saudara punya tiket, gunakan tiket itu. Saudara punya voucher, gunakan voucher itu, jangan sia-siakan. Saudara sedang ada di jalan Tuhan, jangan sia-siakan, Tuhan mau lewat. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Dia punya kuasa surga dan bumi. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang sukar, yang sulit, yang mustahil secara manusia. Tuhan sanggup. Percaya, berharap sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bartimius mengakui Yesus Kristus. Terkenal teriakan, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Wow. Perkataan, pernyataan, memproklamirkan pernyataan janji-janji nubuatan para nabi. Yesus anak Daud, Mesias yang dijanjikan, yang telah dinubuatkan para nabi. Wow, Yesus anak Daud. Senang ya, saudara, diakui di depan umum. Berteriak, Yesus anak Daud. Pak Erno punya anak 2. Lulusan luar negeri, summa cum laude. Waduh, ini adalah putra dari Bapak Soeharno. Oh, bangga ya. Saya tanya anak saya umur 2,5 tahun. Siapa ini? Papa Odi. Ya, senang ya. Disebut, diperkatakan. Betapa senangnya hati Tuhan. Anak-anaknya mengakui Yesus anak Daud, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Jemaat, Tuhan bertahta di atas pujian. Katakan amin. Wow, saudara, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Rasul Paulus menyanyi memuji Tuhan dalam penjara. Belenggu-belenggu, pasung, ikatan-ikatan terlepas ketika di saat Paulus memuji Tuhan. Teruslah melatih diri, teruslah membudayakan, membiasakan memuji Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan memuji Tuhan. Ayo,
Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hati-hati ya jemaat ya. Jangan pandang bulu, jangan pandang rupa. Memang umum manusia itu lihat yang di depan, yang di luar kan. Tuhan yang lihat di hati. Nah, cuma diingatkan hati-hati. Hati-hati. Menghina orang cacat, orang miskin, hati-hati. Maaf ya, kita semua ini kalah dengan Bartimius yang buta miskin. Bartimius buta miskin, tapi masuk Alkitab. Ya, iyalah, ya, nggak usah dijawab. Ya, nggak mungkin lah kita masuk dalam Alkitab. Sekali lagi, jangan pandang bulu, pandang rupa. Hati-hati. Jangan beda-bedakan, menghormati orang karena kaya miskin. Hati-hati. Yesus yang punya kuasa surga dan bumi, datang ke bumi, lahir di kandang Bethlehem, kandang yang hina. Jalan kaki. Masuk desa, keluar desa, masuk kota, keluar kota. Kadang naik keledai dan mati disalib. Yesus gagal atau sukses? Yang punya surga dan bumi, yang punya kuasa surga dan bumi. Iblis saja mengaku Yesus anak Allah yang maha tinggi. Iblis saja takut dan gemetar. Nah, jangan sombong ya. Kita yang merasa cukup berada, hati-hati, jangan sombong. Sama-sama katakan jangan sombong. Haleluya. Bagaimana kalau Tuhan bertanya seperti kepada Bartimius, bertanya kepada kita siang ini? Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku perbuat untukmu? Kamu ingin apa? Kamu punya kehendak apa? Punya doa apa? Apa yang bisa aku berikan kepadamu? Apa permintaan kita? Salomo pernah berkata, aku minta hikmat Tuhan. Aku butuh hikmat. Sulit bagiku untuk mengatasi masalah-masalah bangsa yang besar. Mengadili bangsa yang besar. Tidak kuat aku butuh hikmat Tuhan. Atau seperti pemazmur. Asaf berkata, aku hanya ingin Tuhan. Tidak ada yang ku ingini selain Engkau Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain ku ingini di bumi. Aku ingin Tuhan, aku punya Tuhan cukup yang bagiku. Wow. Minta apa sih saudara? Permintaan khusus apa? Permintaan spesial apa? Doa yang spesial apa yang kita sedang panjatkan hari-hari ini? Atau kita sudah merasa puas? Tuhan, aku sudah senang, bahagia, puas. Apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupanku sehari-hari ini? Aku tahu ini sedang mengalami proses dari Tuhan, pembentukan dari Tuhan. Sudahlah Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan mau kasih apa? Tidak kasih, tidak apa-apa. Aku boleh minta ini, kalau tidak dikasih, tidak apa-apa Tuhan. Aku sudah senang kok. Yang penting bersamamu Tuhan. Masing-masing pengalaman, beda-beda ya. Selain Kau, tiada yang lain. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku
dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Jemaat, orang buta Tuhan sanggup memelekkan matanya enggak? Tapi bagaimana seumpama ini seandainya Bartimeus tidak bisa melihat? Jemaat, saudara ingin melihat, tapi seandainya Tuhan tidak kasih melihat bagaimana? Tetap berkata Tuhan baik, Tuhan mengasihi. Sepakat ya, jangan pernah lagi meragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sudah terbukti di atas kayu salib. Dia mati bagi kita orang berdosa. Seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang masuk neraka. Tuhan pindahkan dari kerajaan kegelapan menuju ke kerajaan mulia kekal selama-lamanya dalam surga. Itu kasih Tuhan. Jangan pernah berkata lagi ya, Tuhan tidak adil. Kenapa aku seperti ini? Dia kenapa kok seperti itu? Kok dia lebih enak, mereka lebih enak, aku kok susah. Tuhan tidak adil. Jangan berkata Tuhan tidak adil lagi ya. Kalau Tuhan adil kita semuanya mati semua. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah kekal selama-lamanya. Saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Yuk sama-sama kita melihat rencana Allah yang mulia. Roh Kudus, celikkan mata rohani kami supaya kami bisa melihat rencana Allah yang mulia. Ampuni kami, kepicikan kami. Kami tidak maha tahu, tapi Tuhan maha tahu. Dan kami mau percaya rencana Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Yuk jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan terima kasih. Tuhan sangat mengasihi kami. Kami mau mengasihi sesama kami. Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Roh Kudus terus menjelaskan banyak hal untuk kami semua. Kadang-kadang kami tersakiti, terkhianati, difitnah, dituduh, disakiti, dicelakai, dijegal, dibuat rugi. Paling tidak ini suatu kehormatan bagi kami merasakan apa yang Yesus alami di muka bumi ini. Penderitaan Tuhan Yesus lebih banyak, lebih tinggi, lebih besar dari apa yang kami alami. Semakin kami lebih menghargai betapa kasih Tuhan kepada kami semua orang berdosa, supaya kami bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangga, kami kagum akan Tuhan. Terima kasih Engkau menghargai, Engkau memperhatikan, Engkau peduli akan kami yang buta, yang miskin, yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat kedalaman hati kami. Tuhan tahu kebutuhan terbesar kami. Kami tahu kehendak Tuhan adalah kami bisa melihat. Lebih daripada itu, melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami, yang mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk, para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Minta tolong WL Singer bantu nyanyikan yang tadi, Ku Selalu Punya Cara Untuk Menolongmu. Ya, boleh Pak Victor. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku
berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, Tuhan punya banyak cara, sejuta cara untuk menolong kita. Katakan amin. Dia Allah yang maha kuasa. Seandainya saat ini kita belum merasa tertolong dan kita berkata, Tuhan, di mana Tuhan? Aku sedang buta, aku sedang mengalami kegelapan, aku sedang susah. Bolehkah kita mendengar Tuhan menjawab, nak, ketika engkau susah, ketika engkau dalam kegelapan, ketika engkau menderita, aku sedang di atas kayu salib, nak. Apa yang kamu alami, aku turut alami. Apa yang kamu rasakan, aku turut merasakannya. Aku tidak jauh darimu, aku hanya sejauh doa. Katakan amin. Tuhan hanya sejauh doa. Pulang dari gereja ini, tetaplah berseru, Tuhan, kasihanilah aku. Teruslah berjanji, berkomitmen. Ketika Tuhan menjawab doa kita, gunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dengar baik-baik. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin, amin. Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, Alkitab berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Terima kasih Tuhan. Masalah terbesar kami umat manusia, dosa,
sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan mengampuni segala dosa kami. Tuhan menebus hidup kami. Harga kami, nilai hidup kami seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketakutan terbesar kami akan maut sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terbukti kubur kosong, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup. Wow, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus. Wow, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa bersyukur, percaya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.